Salam pendengar yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan mempelajari Mazmur 116 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Mazmur 116 adalah mazmur anonim atau mazmur yang tidak mencantumkan nama penulisnya. Bila dihitung dari jumlah para penulis, maka pasal-pasal dalam kitab Mazmur dapat dirunutkan sebagai berikut. 73 pasal ditulis oleh Daud, 51 pasal tanpa nama penulis, 12 pasal ditulis oleh Asaf, 10 pasal ditulis oleh Bani Korah, dan masing-masing satu pasal ditulis oleh Musa, Salomo, Haman, dan Etan. Penting sekali untuk mengetahui akan siapa penulis dari setiap pasal dalam kitab Mazmur. Hal ini akan sangat menolong kepada para pembaca sekaligus umat Allah untuk dapat memahami bahwa ada hal-hal penting dan kejadian-kejadian yang telah melatar belakangi akan penulisan setiap Mazmur tersebut. Mazmur 116 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Apa sesungguhnya yang sedang dialami pemazmur dalam pasal ini? Adakah hal besar yang telah menyesatkan hidup dan jiwa dari pemazmur? Apakah pemazmur sedang bersedih atau bersuka? Atau justru berada dalam kondisi keduanya? Mari kita membaca ulang ayat 12 dan 13 demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kedua ayat tersebut sejatinya merupakan kalimat yang sangat lengkap, karena di dalamnya berisi pertanyaan pada ayat 12 dan jawaban pada ayat 13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Apa itu kebajikan? Kebajikan menurut Kamus Ibrani menunjuk kepada tindakan ilahi yang dinyatakan dalam 3 wujud, yaitu anugerah, berkat, dan rahmat. Kata kebajikan untuk pertama kalinya ditemukan dan dipakai dalam Mazmur 23 ayat 6 demikian. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak hanya dalam Mazmur 23, karena ada banyak ayat Alkitab yang menuliskan serta melukiskan tentang kebajikan Allah, sehingga dapatlah dipahami bahwa kata kebajikan adalah berbeda dengan kata kebaikan. Atas kebajikan Allah itu, maka sang pemazmur mengungkapkan hasratnya yang sangat mendalam dengan berkata jelas dan tegas, "Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan."
sebagai jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Piala keselamatan, atau disebut juga cawan keselamatan, sejatinya merupakan gambaran nyata yang sangat istimewa antara diri sang pemazmur bersama dengan Allah dalam persekutuan yang indah. Adalah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat Yahudi, bahwa ketika seseorang mengangkat piala atau cawan, maka hal itu sedang menunjuk kepada ungkapan kegembiraan yang sangat. Ungkapan kemenangan yang hebat dalam pertempuran, atau ungkapan kenaikan pangkat dalam sistem pemerintahan Israel. Dan ketika teks menuliskan aku akan mengangkat piala kemenangan, maka itu menunjuk lebih dari sekedar mengangkat piala atau cawan. Pula, kata piala kemenangan hanya dijumpai dan didapati dalam Mazmur 116 ayat 13. Sang pemazmur hendak mengungkapkan kegembiraannya yang melimpah-limpah atas penyelamatan yang telah dilakukan oleh Allah, yang adalah sang pembebas bagi dirinya secara pribadi, bukan secara kaum keluarga ataupun bangsa Israel. Ada peristiwa yang sangat istimewa dalam kehidupan sang pemazmur yang diungkapkan sebagai doksologi atau pengagungan kepada Allah. Dengan mengangkat piala keselamatan, pemazmur sedang membawa dirinya untuk dipersembahkan kepada Allah, dan agar hidupnya tetap berada dalam persekutuan dengan Allah, sebagai hasratnya yang mulia kepada sang penyelamat sejati. Itulah sebabnya sang pemazmur mengangkat piala keselamatan kepada Allah di hadapan umat Allah, bukan sekadar mengangkat piala biasa. Lebih jauh, dengan mengangkat piala keselamatan, sejatinya sang pemazmur benar-benar sangat menghargai karya keselamatan dan penyelamatan dari Allah Israel, Tuhan atas semesta, yang melebihi apapun serta segala emas dan perak di tengah bangsa itu dan di luar bangsa-bangsa. Pemazmur tidak hanya mengangkat piala keselamatan, tetapi juga menyerukan nama Tuhan. Dalam teks Ibrani dituliskan demikian, bahwa sang pemazmur melakukan tindakan memproklamasikan nama Tuhan secara bertalu-talu kepada umat Allah dan bangsa-bangsa, karena Allah Israel telah membebaskan dirinya dari jerat tali-tali kematian. Dengan demikian, maka ayat 12 dan 13 adalah tindakan yang bukan sekadar pemanis bibir atau ucapan belaka. Maka kini, marilah kita merenungkan bersama-sama. Sesungguhnya, sang pemazmur benar-benar sedang menghadapi krisis besar dalam hidupnya, yaitu kematian. Atas tali-tali kematian yang begitu telah menjeratnya. Namun dia tetap mempercayai dan mengandalkan Allah. Ayat 10 menuliskan, aku percaya
sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Lalu, bagaimanakah dengan kita? Adakah hati kita tetap memiliki motivasi yang tulus dan murni kepada Allah? Saat krisis demi krisis menghantui dan menghantam hidup kita, baik itu krisis kesehatan atau sakit penyakit, krisis keuangan, bahkan krisis oleh karena sudah tidak berpenghasilan lagi, serta krisis-krisis lainnya yang datang silih berganti menerpa hidup ini. Adakah hati kita tetap bersandar kepada Allah dan firman-Nya? Atau justru bersandar kepada dunia dengan segala tawarannya? Saat badai krisis melanda hidup kita, adakah kita sebagai manusia-manusia yang telah ditebus dari dosa dan diselamatkan dari kematian kekal, benar-benar telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk tetap mengangkat piala keselamatan bagi Tuhan dimanapun kita berada? Adakah kita sebagai warga kerajaan Allah di bumi ini memiliki hasrat ilahi untuk memberitakan dan mewartakan nama Tuhan secara bertalu-talu melalui cara dan sikap hidup yang bertanggung jawab dan jujur di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta tidak melakukan korupsi uang dan waktu dalam bekerja atau berpelayanan? Atau adakah kita justru didapati oleh Allah tidak sedang mengangkat piala keselamatan dan tidak sedang menyerukan nama Tuhan? Adakah kita justru didapati Allah sedang mengangkat piala kesenangan diri sendiri dengan menyebut kepentingan diri lebih utama daripada kepentingan Tuhan? Adakah semuanya itu? Namun yang pasti, Tuhan Maha melihat dan mengetahui siapa kita di depan matanya yang kudus. Tuhan memberkati firman-Nya.